warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil aitam wa ala alihi kanu nujumat dalam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, utamanya kenikmatan sehat, sehingga kita bisa berada di tempat yang indah ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Dan semoga kita bisa menjadi penerus dakwahnya hingga akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini izinkan saya di sini menyampaikan beberapa hal yang sudah sering kita dengar sebagai pengingat diri saya dan saudara semua tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya, mari kita renungkan. Sudahkah kita sayang kepada orang tua kita? Sudahkah kita benar-benar berbakti? Sedangkan kita tahu bahwa orang tua kita memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa lelah dan mengeluh. Ibu yang mengandung dan melahirkan agar kita bisa melihat dunia ini. Bapak yang bekerja siang malam agar kita tidak dalam kekurangan. Yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Berbakti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kita agar selalu menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita tahu bahwa ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana caranya kita berbakti? Ada 5 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melaksanakan nasihat atau perintah yang baik dari orang tua kita. Sebagai contoh, saat orang tua kita menyuruh kita, membangunkan kita sahur, ya kita segera bangun. Karena ibu kita pagi-pagi sudah memasak untuk kita. Itu akan membuat ibu kita senang dan tenang. Yang kedua, berkata halus, sopan, dan janganlah berkata kasar. Sedangkan kita tahu bahwa berkata A saja dilarang, apalagi bentak-bentak beliau yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulahuma uffin. Artinya, janganlah sekali-kali berkata atau kepada keduanya. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Dengan kita menjadi anak yang baik, soleh, solehah, tentu otomatis akan membuat orang tua kita senang dan selalu mendoakan yang baik untuk kita. Yang keempat, merawat orang tua dengan sabar dan ikhlas, apalagi dalam keadaan rentak atau sakit. Selagi kita masih diberi orang tua yang masih utuh, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jika orang tua kita sudah meninggal, kita berkewajiban untuk selalu mendoakannya. Sedikit cerita tentang realita yang ada, bahwa tidak semua hati itu digerakkan untuk kebaikan. Ibuku seorang perawat di rumah sakit. Beliau pernah cerita dengan sedih hati bahwa ada pasien yang memiliki 5 anak, namun satu pun anaknya tidak merawat atau menjaganya selama di rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima atau yang terakhir, mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Bahkan anak yang soleh solehah mendoakan orang tuanya
termasuk dalam amal jariah. Amal yang terus mengalir dan tidak putus walau kita sudah meninggal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari 5 cara tersebut, marilah kita selalu berusaha untuk tidak menyakiti hati orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keimanan, keislaman, soleh-solehah agar kita bisa bertemu orang tua di surga nanti. Amin. Di sungai ada buaya. Di sungai ada buaya. Buayanya lagi makan ikan. Demikian ceramah dari saya. Semoga bisa berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.